Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan membahas sedikit tentang network analyzer ya. Kebetulan di sini ini saya ada sebuah network analyzer, Simple Vector Network Analyzer SAA2N, yang mana 2N itu dalam network analyzer ini itu memiliki dua buah konektor N di bagian atas. Ini konektor N, ini untuk channel 0 dan ini untuk channel 1. Masalah yang sering kita temui di dalam network analyzer itu adalah kalibrasi, di mana kalibrasi itu sendiri harus dilakukan agar pengukuran dari alat ini bisa tepat. Yang berikut adalah ketika kita selesai mengkalibrasi, biasanya semisal kita lakukan kalibrasi di port 0 dan port 1, setelah kita laksanakan kalibrasi, biasanya ada lagi timbul masalah ketika kita menambahkan adapter di salah satu port. Seperti ini, saya punya adapter dari konektor N ke BNC. Ini N male ke BNC female. Ketika kita tambahkan di sini, dipasangkan di sini, ini biasanya hasil kalibrasi kita di awal itu menjadi tidak tepat. Nah, kenapa bisa menjadi tidak tepat? Karena dengan adanya penambahan adapter. Lantas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, itu kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita harus kalibrasi ulang dari titik ini, dari ujung konektor yang baru kita tambahkan. Kita harus melaksanakan kalibrasi ulang agar alat ini membaca mulai dari ujung konektor ini, bukan dari konektor sebelum di dalamnya. Untuk kalibrasi dari ujung konektor ini, yang jadi permasalahan itu adalah seringkali kita tidak memiliki kit untuk melakukan kalibrasi di sini. Karena untuk network analyzer seperti ini, kit yang disediakan itu adalah untuk tipe N seperti milik saya ini. Nah, ini seperti ini kit kalibrasinya. Kit seperti ini. Ini adalah bawaan. Ini ada 3 buah, ada load, short, dan open. Ini ada 3 buah. Di sini. Sini. Ya. Lantas bagaimana kita melakukan kalibrasi jika tidak punya konektor untuk kalibrasi untuk tipenya yang BNC seperti ini. Itu jalan keluarnya cuma satu saja, kita harus membuat sendiri konektor. Nah, ini untuk konektor load, kita harus bikin sendiri dummy loadnya. Dummy load untuk konektor ini BNC, dan ini open, juga short. Nah, cara paling simple untuk melakukan, dan yang kedua ada cara yang paling simple, dimana ketika kita melakukan penambahan konektor ini sebenarnya kita tidak perlu melakukan kalibrasi. Nah, kalau tadi cara yang pertama kita harus membuat
konektor tadi itu, ini load, open, dan short. Cara kedua, kita bisa mengembalikan melaksanakan pengukuran tanpa melakukan kalibrasi ketika ada penambahan konektor seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Teman-teman, saya nyalakan dulu ini adalah, kita recall dulu. Saya sudah melakukan kalibrasi di sini. Kita recall dulu. Nah, seperti ini di frekuensi 140 sampai 170 MHz. Nah, di sini kita harus perhatikan. Sinilah kuncinya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika dia sudah selesai dikalibrasi, titik angka 1 ini dia akan ada di posisi open. Nah, posisi open itu paling sudut. Kita lihat. Nah, ketika saya pasang konektor open, dia akan begitu di sudut. Yang kedua, ketika saya pasang short, dia akan ada di sebelah kiri, di ujung dari lingkaran. Kelihatan dari ujung lingkaran ini. Sini dia akan ada di sini. Dan ketika saya pasang konektor load, dia akan ada di sini. Akan pas berada di tengah seperti ini. Ini contoh ketika alat ini sudah terkalibrasi pada frekuensi kerja 140 sampai 170 MHz. Perbedaannya ketika kita, jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita masuk ke menu, terus saya back dulu ya. Terus masuk ke menu display, kita pilih trace. Kebetulan saya di sini pakai trace 3. Setelah itu kita pilih format. Itu saya menggunakan phase atau fase. Ini fase gunanya untuk melihat apakah garis dari Smith chart, diagram Smith chart ini dari ujung sini ke ujung sini itu sudah rata. Nah, di sini akan ada muncul itu derajatnya, berapa derajat dia. Di situ akan muncul berapa derajat. Itu 0,1, itu biasanya 0,1. Intinya dia sudah mendekati 0. Nah, kenapa kita harus pakai phase? Untuk melihat tadi ini garis ini apakah sudah sejajar atau belum. Nah, yang berikut, langkah berikut adalah kita masukkan konektor tambahan ini, N to BNC, N-male to BNC female. Setelah itu kita lihat di sini akan terjadi pergeseran. Titik open akan bergeser sejauh minus 14,2 derajat. Nah, pergeseran inilah yang membuat ketika kita memaksakan mengukur dari titik konektor sambungan ini ke antena, ini yang menjadi hasil pengukuran kita menjadi tidak valid. Nilai SWR yang kita dapatkan menjadi tidak valid karena nilai kalibrasi berubah karena adanya penambahan konektor ini. Nah, kalau cara pertama tadi saya bilang kita harus membuat sendiri, mengkalibrasi ulang dari sini menggunakan konektor yang kita buat
sekarang saya tunjukkan cara kedua bagaimana supaya tidak melakukan kalibrasi. Nah, jadi kita sudah tampilkan phase-nya untuk melihat apakah ini sudah sejajar. Ternyata dia terjadi pergeseran minus 14,2 derajat. Nah, bagaimana agar titik open ini kembali ke 0 derajat? Caranya kita masuk ke phase tadi, ke menu. Setelah itu kita back lagi, saya back lagi. Nah, saya ulang dah. Kita masuk ke menu, setelah itu kita pilih display, setelah itu kita pilih scale. Nah, di scale ini ada delay, yang artinya ini adalah electrical delay. Nah, electrical delay ini akan menunda pengukuran, memindahkan pengukuran tadi yang sudah terkalibrasi dari titik ini, dia akan menunda ke titik yang baru kita konektor sambungan ini, ke ujung konektor ini. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan electrical delay. Kita tinggal klik saja ini electrical delay. Setelah itu di sini kita harus bisa memperkirakan. Nah, berapa kira-kira nilai yang pas agar posisi open tadi bisa kembali mendekati 0 derajat. Tidak harus 0, tapi minimal kita mendekati 0. Semakin dekat dia dengan 0 semakin bagus. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan beberapa kali uji coba dan saya dapatkan nilai untuk kembali ke nilai posisi open tadi itu di mendekati 0, itu saya dapat di angka 270 piko. Nah, seperti ini kan, 0,6 derajat. Nah, kembali dia sudah mendekati titik 0. Nah, dia sudah mendekati hasil kalibrasi kita tanpa menggunakan konektor sambungan. Nah, setelah itu kita sudah bisa melaksanakan pengukuran antena melalui ujung konektor sambungan ini. Itulah salah satu trik saya ketika saya menggunakan vector analyzer ini untuk melakukan pengukuran antena tanpa saya harus melakukan kalibrasi ulang. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Apabila ada hal-hal yang saya sampaikan salah, silakan juga kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Salam satu hobi. Di sini Yankee Delta X November Kilo Victoria, Juliet Zulu 23 Golf India Oscar. Selamat pagi, sore, siang, malam.